Shalom saudara, saya membawa kabar baik hari ini buat saudara, bahwa apapun yang sekarang saudara sedang hadapin, ya kan, terutama kalau saudara baru mendengar kabar yang tidak baik, atau sedang menghadapi situasi yang tidak baik, ketahuilah, ini bukanlah sesuatu yang terakhir. Ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, karena kita bisa melihat kepada firman-Nya. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Ya kan, saya langsung saja kita ke firman-Nya di Roma 5 ayat 1. Haleluya, ini akan sangat menolong saudara untuk saudara boleh menerima kemurahan-Nya, mengalami kemuliaan-Nya. Haleluya. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya kan, kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan, diperhitungkan sebagai benar. Amin. Kebenarannya Yesus dikasih ke kita. Kita sudah dibenarkan oleh iman, oleh iman. Ya kan, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah, ya kan, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah punya damai sejahtera dengan Allah. Haleluya. Pemilik surga dan bumi dan segala jagat raya ini. Allah yang adalah sumber hikmat, sumber hidup kita, sumber segala berkat. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita memiliki damai sejahtera dengan Dia. Ya kan, saya ambil ini dari bahasa Inggrisnya ya. We have peace with God. Hubungan kita sama Dia oke. Oleh iman karena Tuhan Yesus. Haleluya. Posisi kita dengan Dia itu, kalau dari bahasa Inggrisnya itu ada tense-nya. Itu berarti sudah selamanya demikian. Itu keberadaan kita selamanya demikian. Bahwa kita terus-menerus selamanya memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kenapa? Oleh iman karena Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan adalah satu karya yang, haleluya, kirakus yang kekal. Amin saudara, thank you Lord Jesus. Haleluya, kita sudah jadi satu dengan Kristus, kita adalah tubuhnya, Dia Yesus adalah kepala kita. Thank you Lord Jesus. Dan sudah itu dikatakan oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa artinya? Haleluya, thank you Lord Jesus. Kira kosya pakaran tirana kosyur. Oleh Dia, ya kan, oleh Yesus. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Kira kosya. Kita beroleh jalan masuk. Kita dulu beroleh jalan masuk, tapi sekarang sebetulnya kita sudah ada di dalam Dia. Kalau saya belajar dari bahasa Inggrisnya, ya kan, we have access. Kita tuh ada, melalui Yesus kita ada akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya. Sekarang kita sudah jadi satu dengan akses. Kenapa? Kita sudah jadi satu dengan Kristus. Kita adalah tubuhnya. Kita bukan lagi punya akses. Ya kan? Memang kita punya akses, tapi kita sudah di dalam itu akses. Amin. Thank you Lord Jesus. Kita sudah jadi satu sama Dia. Haleluya. Wow. Haleluya. Dan oleh iman, haleluya. Kalau saudara percaya, saudara terus percaya, mata saudara akan terbuka loh. Akan lebih lagi terbuka saudara. Kalau kita percaya dulu, bukan coba ngerti dulu, nggak, percaya dulu aja. Kita percaya, kita terima itu. Kita nggak bersandar pada pikiran kita, kita percaya. Kita akan lebih lagi melihat kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Amin. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Saudara tidak berdiri atas kebenaranmu sendiri, atas prestasimu sendiri, ya kan, atas jeripayahmu sendiri. Saudara dan saya, kita berdiri, haleluya, di atas kasih karunia ini. Kita bertumbuh di atas di atas kasih karunia ini. We grow in grace. Kita bertumbuh terus semakin kita mengerti. Wow, Tuhan Yesus bikin ini, wow, makanya saya jadi begini. Oh, Tuhan Yesus bikin begini, makanya saya bisa percaya begini. Dan itu yang akan terus-menerus mengubahkan, sehingga dikatakan, haleluya, thank you Lord Jesus. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Saat kita percaya kepada firman-Nya, makanya tadi saya ingatkan untuk kita nggak usah putus asa. Kalau kita sedang menghadapi suatu situasi di mana kok sepertinya kok begini terus sih, kok seperti nggak ada jalan keluar, kok sepertinya aduh, saya sudah menyerah deh, ya kan? Tapi firman-Nya bilang, tunggu dulu, itu bukan yang terakhir. Amin, sudah.
kita ada pengharapan yang pasti. Ya kan, untuk mengalami kemuliaannya. Kemuliaannya berarti waktu kemuliaannya dinyatakan, Saudara. Ya kan, keutuhannya, shalomnya dinyatakan. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ada peningkatan, ada kemerdekaan yang lebih, Saudara. Thank you Lord Jesus, haleluya. Jadi kita lihat di sini, kenapa kita nggak usah putus asa dengan situasi yang sekarang kita hadapin. Dan kita terus jangan izinkan pikiran kita membatasi Tuhan. Seolah-olah pikiran kita adalah faktor penentu. Seolah-olah pengertian kita, perkataan kesimpulan orang, ya kan, itu jadi faktor penentu. Biarlah saudara dan saya hari ini kita dibangun, ya kan, kita dikuatkan karena Tuhan kita yang sangat dahsyat. Tuhan kita yang luar biasa, sehingga thank you Lord Jesus, di mana ada satu kebutuhan, di mana ada satu kesalahan, ya kan, kekeliruan sampai pelanggaran sampai kita punya masalah. Tapi waktu kita menyadarin, Yesus, Engkau, ya kan, Engkaulah kebenaranku. Karena Engkau, aku punya damai sejahtera dengan Allah. Sekarang situasi ini, aku percaya aku nggak usah putus asa. Haleluya, aku bisa mengalami kemuliaan. Engkau akan ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, duka citaku jadi sukacita. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Oke, sekarang kita baca. Mana dasarnya? Ya kan, kok bilang begitu? Mana dasarnya? Nah ini saya kasih ayat-ayatnya ya. Kenapa kita bisa yakin kita tidak dipermalukan, saudara? Kenapa kita bisa yakin walaupun dokter bilang, oh penyakit ini nggak bisa sembuh, ya kan, banyak yang begini-gini, atau sudah seumur hidup kamu tuh harus terus tanggung penyakit ini, atau anakmu itu udah nggak ada pengharapan, udah terlalu lama dia, atau kamu udah umur berapa, kok kamu belum menikah sih, kamu udah umur berapa, kok kamu belum, nah itu kan, semua itu, haleluya, biarlah itu tidak kita izinkan menjadi yang terakhir, ya kan, apa yang menentukan faktor, haleluya, di mana sampai kita merasa kita tidak bisa mengalami yang terbaik. Ya, kita lihat di sini ya. Saya bacakan ini dari Yesaya 46, saya bacakan dulu dari ayat 3 dan 4 ya. Haleluya. Dengarkan aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Itu bicara mengenai saudara. Dia mendukung saudara. Firman-Nya mengatakan, waktu selagi aku bakal anak, ya kan, hari-hariku sudah tertulis semua. Wow, thank you Lord Jesus. Itu Mazmur 139 ayat 16. Jadi dari sejak kandungan, ya kan, dimana dia membentuk kita dengan luar biasa. I'm fearfully and wonderfully made. Aku dibentuk dengan luar biasa. Ya kan, pekerjaan tanganmu itu mengagumkan ya. Dia sudah dukung kita. Ya kan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Itu saudara dan saya. Haleluya, saudara berasa atau tidak berasa, ini firman-Nya mengatakan demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Haleluya. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wow. Nah di sini mudah-mudahan nggak kelepasan ya. Saya kan bilang orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Ya kan, saudara adalah keturunan Abraham. Firman-Nya mengatakan di Galatia 3, ya kan, ayat 29, ya kan, kamu adalah milik Kristus, kamu keturunan Abraham. Ya kan? Haleluya, tidak ada laki atau perempuan, ya kan, tidak ada Yahudi non Yahudi. Ya kan, kita semua sudah dibaptis dalam Kristus. Kita semua sudah jadikan satu. Haleluya. Dan kalau kamu milik Kristus, nah saudara sudah milik Kristus. Waktu saudara terima Yesus, saudara sudah milik Kristus. Saudara adalah keturunan Abraham. Makanya dikatakan ini dari keturunan Israel. Ya kan, Abraham itu kan Israel. Ya kan, Yahudi. Saudara dianggap, diperhitungkan sebagai keturunan Abraham. Makanya janji ini, ya kan, janji-janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Janji ini berlaku buat saudara. Haleluya, thank you Lord. Saudara bisa berdiri atas janji ini. Ya kan, bahwa Allah yang mendukung aku sampai masa tuaku. Haleluya. Ya kan? Allah tetap dia,
Allah yang memeliharaku, yang menopangku dari lahir sampai masa putih rambutmu. Ya kan, ada yang percaya rambutnya putih, ada yang percaya tetap segar muda, tergantung iman saudara ya. Tapi maksudnya sampai selesai, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Wow, wow, terima kasih Tuhan. Amin, kita tidak ditopang oleh kedua kaki kita sendiri. Ada yang menopang kita, saudara. Kita merasa nggak merasa, ada yang menopang kita. Kalau saudara lagi duduk diam, ya kan sempat ada pikiran nanti kalau saya udah tua bagaimana ya? Saudara ingat ayat ini. Haleluya. Saudara tidak ditopang oleh kaki saudara sendiri. Ada yang menggendong saudara. Wow, thank you Lord Jesus. Aku telah melakukannya. Dia sudah menggendong kita, dia sudah mendukung kita dari sejak kita kandungan. Di kandungan ibu kita, dia sudah menopang kita, dia sudah perhatikan kita, dia sudah punya rencana, dia sudah tulis hari-hari kita. Haleluya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Wow, saudara. Saudara bukanlah beban di mata dia. Dia tidak melihat saudara negatif sama sekali, tidak. Dia tidak melihat saudara dengan sikap kritis, cari-cari kesalahan, terus mau cari-cari supaya saudara dihukum, tidak begitu. Ya kan, itu semua bukan dari Tuhan. Amin, saudara. Mata saudara, ya kan, mata dia melihat saudara sebagai berharga, seharga Yesus, seharga putranya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan adalah kesukaan dia, ya kan, untuk memberikan kerajaannya kepada saudara. Thank you Lord Jesus. Aku telah melakukannya dan mau menanggung saudara terus, mau menanggung kamu terus. Jadi saudara tetapkan untuk saudara, jangan menaruh harapanmu kepada anakmu, kepada familimu, kepada saudaramu. Aduh Ibu Monica, anak saya tidak baik sama saya nggak percaya, anak saya cuma punya satu, terus suami saya sudah nggak ada. Saudara, jangan taruh harapanmu sama manusia. Ada satu pribadi yang bisa dipercaya. Dia sudah menanggung saudara dan dia mau menanggung saudara terus. Mulai sekarang saudara pelihara ini firman. Terutama kalau saudara ya kan merasa saudara sendiri, ya kan suami sudah meninggal, tidak ada keluarga, ya kan anak juga mungkin ada yang tidak punya anak, saya tidak tahu. Ya kan? Tapi apakah saudara belum menikah, sudah menikah atau apapun, ini ayat saudara berhak. Tuhan mau menanggung saudara terus. Dia adalah Bapak saudara. Ya kan, saudara katakan itu. Jadi kalau pikiran-pikiran datang, saudara tanam itu firman, saudara lawan itu dengan pedang roh. Allah yang menanggung aku. Dia yang mendukung aku. Wow. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bukan hanya dia mikul saudara. Amin. Tapi dia juga mau selamatkan saudara dari penyakit, proses penuaan, kesepian, kekecewaan, segala sesuatu yang iblis coba taruh dalam hidup kita. Dia mau selamatkan saudara. Dan ini salah satunya ayat-ayat yang saya akan kasih ini akan membantu saudara. Ya saudara, biar ini kalau saudara tekunin dan saudara, makanya saya sarankan saudara kalau dengar khotbah, ya kan jangan cuma dengar aja. Ya kan kadang-kadang ada yang wah cuma sekali aja, jangan saudara, sayang. Ya kan biarlah ada ayat-ayat yang mengena sama saudara, saudara pelihara. Mungkin saudara sekarang belum perlu ya, saudara masih merasa belum perlu ya. Tapi saudara catat di buku. Sekali waktu saudara lihat, saudara bukan hanya untuk saudara bisa kasih sama orang yang mungkin butuh ya kan. Orang yang perlu dikuatkan. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Kenapa bisa ngomong begitu? Kita nggak usah takut. Karena gini saudara, firman Tuhan mengatakan begini ya saudara ya. Thank you Lord Jesus. Allah itu tidak sama seperti manusia. Kalau Allah berbicara, itu langsung jadi saudara. Makanya waktu dia kata terang jadi, terang itu jadi. Ya kan nggak begini gitu baru terang. Tidak begitu. Begitu dia bilang terang itu jadi, terang itu jadi. Amin. Ntar semua binatang-binatang juga waktu dia mengatakan pada Abraham, ya kan, aku menjadikan keturunanmu banyak bangsa. Aku menjadikan namamu masyhur. Aku menjadikan engkau berkat bagi banyak bangsa. Aku memberkati engkau dengan segala berkat. Begitu dia ngomong, itu udah jadi sebetulnya. Nggak seperti kita.
Ya kan kalau kita ngomong kan ada prosesnya. Karena kenapa? Manusia sudah jatuh. Tapi sekarang kita juga bisa berbicara. Ya kan? Seperti dia dengan kita apa? Memperkatakan percaya dan menabur firman-Nya dari hati yang percaya. Ya, kita percaya dulu. Ya, saya bacakan ini ya. Yesaya 46 ayat 10. Bentar saya minum saudara ya. Yesaya 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Haleluya, amin. Yesaya 46 ayat 10. Ya kan, declaring the end from the beginning. Jadi mengatakan hal-hal akhir dari awal. Itu dikatakan haleluya, waktu dia ngomong sudah selesai. Amin, saudara. Waktu dia bilang, aku sudah berikan kamu ya, tanah perjanjian, Yeriko, aku sudah kasih kamu. Di mata Tuhan ini udah selesai. Ya kan? Tapi masih ada raksasa, masih ada tembok. Ya kan? Tapi waktu orang percaya, perkataan dia ada tuntunan. Ada tuntunan karena dari awalnya sudah dikasih. Makanya percaya dulu akan ada tuntunan. Ya kan, kadang-kadang haleluya, mungkin gak langsung kelihatan, tapi yang penting di alam roh itu sudah selesai loh saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Akan ada tuntunan. Jadi dia mengatakan declaring the end from the, jadi hal-hal akhir dia sudah katakan dulu dari mulanya. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Nah, ya kan, dari kita tahu dari situ. Nah, sekarang kita lihat kenapa saudara nggak usah kecil hati ya. Kalau sekarang situasi Alkitab mengatakan di dunia ini banyak suara, banyak suara. Ada suara manusia, ada suara hati, ada suara daging kita, ya kan? Kalau kita di sini kan ada toko yang jual donat. Kalau donat tuh baru keluar, baru mateng, itu nyala itu lampunya, itu memanggil-manggil itu. Ayo beli aku. Ya kan? Atau kalau ada barang yang bagus itu ada suaranya, ayo beli aku. Nanti kamu akan kelihatan keren dengan tas ini gitu. Itu semua ada suaranya. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi di dunia ini banyak suara. Tapi ada satu suara sebetulnya yang paling menentukan, saudara. Dan itu bukan suara iblis, bukan suara saudara sendiri loh. Bukan suara orang tua sekalipun. Ya, kita menghormati orang tua ya. Ya kan, tapi orang tua, guru, ya kan, siapapun juga kalau manusia itu bukan yang terakhir perkataannya, kecuali bicaranya sesuai sama satu orang ini yang sudah haleluya mengatasi dunia bagi kita, ya kan, manusia Allah Yesus Kristus. Nah, dia, ya kan, kita baca dari sini ya, ya kan, di Wahyu Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wow, saudara, kabar baik hari ini, saudara. Haleluya, bahwa situasi apapun yang sekarang saudara hadapin, ya kan, itu semua bicara sama kita kan. Kadang berteriak sama kita, mana mungkin, atau mana uangnya, mana belum ada kelihatan jalan keluarnya, mana pasangan hidupmu belum kelihatan, mana ini, mana itu, mana dokter bilang begini, mana ini penyakit belum ada obatnya, mana anakmu masih belum berubah. Semua itu berteriak loh saudara. Tapi puji Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, firman-Nya mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, Alef Taf, yang awal dan yang akhir. Semua suara-suara ini bukanlah Omega, saudara. Dia, Yesus yang sudah mengatasi dunia untuk kita, adalah Omega. Perkataan dia itu yang terakhir menentukan. Dan kalau kita mau rendah hati untuk kita lebih meninggikan perkataan dia daripada perkataan orang atau pengertian kita sendiri, atau situasi yang berbicara keras, yang menentang pengenalan akan Allah. Kalau kita memilih untuk lebih meninggikan perkataan dia, untuk memberikan kemuliaan dengan mau percaya, enggak
Tidak, firman-Mu bicara begini, saya akan pegang firman-Mu. Haleluya. Itu yang akan menentukan yang pasti, saudara. Haleluya. Jadi di sini dikatakan, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord. Ya kan, kata Tuhan. Yang ada, yang sudah ada, ya kan, dan yang datang, ya kan, yang akan datang di Almighty. Wow, Allah yang Maha Kuasa. Bentar, saya bersin. Karena jendelanya saya buka sedikit. Haleluya, ini mulai masuk musim dingin, musim gugur ya, nggak apa-apa ya. Jadi, haleluya, perkataan Dia yang menentukan. Thank you Lord Jesus. Nah, saya baca lagi di Wahyu 21 ayat 6. 21 ayat 6. Ya kan? Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Bahasa Inggrisnya, haleluya. Apa nih? It is done. Sudah selesai. Haleluya. Amin, saudara. Biarlah firman ini saudara pelihara, saudara tabur, saudara pegang. Sudah selesai. It is done. Sudah selesai. Selesai apa, Ibu Monica? Selesai apapun penyebab saudara. Rasa tertekan, ya kan, penyakit, kekurangan, masalah, segala sesuatu di luar dari shalom. Keutuhan saudara yang mau mencuri, mengambil, mengurangi dalam bentuk apapun keutuhan saudara, keluarga saudara. Ya kan, sudah selesai. Penyebab itu sudah selesai. Yesus sudah mengatasi itu semua. Dia sudah siapkan jalan keluarnya, kasih karunia-Nya. Haleluya. Penyediaannya di mana dengan saudara percaya, memegang firman-Nya sebagai faktor penentu yang terakhir, bukan yang lain, bukan perkataan siapapun, ya kan? Tapi Dia itu sudah selesai. Saudara akan mengalami shalom-nya. Itu akan manifestasi waktu saudara memilih untuk memegang janjinya, ya kan? Haleluya. Penebusannya, perkataannya yang menjanjikan saudara, bukan menjanjikan, yang mengandung, ya kan, apa yang saudara butuhkan. Saudara memilih untuk meninggikan itu lebih daripada perkataan yang lain. Saudara akan mengalami, karena itu sudah selesai. Kalau dulu di perjanjian lama, imam-imamnya tidak duduk, saudara. Imam-imamnya terus berdiri. Kenapa? Karena belum selesai. Karena cuma darah binatang. Manusia terbatas. Tidak semua orang bisa punya akses kepada Bapa. Orang manusia belum punya damai. Seperti tadi saya katakan di Roma 5 ayat 1. Belum, kita sekarang punya ada damai. Selamanya loh. Selamanya kita ada damai, Tuhan. Bayangin saudara. Dengan Allah, sumber kehidupan, sumber kemurahan, sumber haleluya, jalan keluar. Yang hikmatnya tidak ada yang bisa mengatasi. Kita punya akses. Kita punya damai, kita oke sama Dia. Dia ada di pihak kita untuk membantu kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, meningkatkan kita, supaya kita mengalami lagi kemurahannya Dia, menjadikan keutuhan itu lebih lagi dinyatakan di dalam emosi kita, pikiran kita, hati kita, batin kita. Nggak lagi penuh dengan berkecamuk itu, kekhawatiran, kadang oke, kadang enggak, ya kan? Tapi lebih lagi ada damai, keutuhan tuh dari dalam keluar, dalam hidup kita, keluarga kita, perkawinan. Kalau ada rasa tidak puas, ada kekecewaan, kepahitan, Tuhan mau kiraku sepakalan untuk saudara jangan ngelihat kepada orang. Jangan suka curhat-curhat sama orang. Terus menerus sudah berapa tahun kau curhat. Tuhan bilang ini saatnya engkau bisa keluar kalau engkau mau pegang firman-Ku. Kalau engkau mau menganggap aku sebagai yang terutama, perkataanku sebagai yang paling menentukan dalam hidupmu, engkau bisa mengalami yang terbaik. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Itu ada satu orang yang perlu dengar itu. Saudara tidak usah putus asa. Karena segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, saudara. Segala sesuatu yang kelihatan ini, yang kita bisa dengar, kiraku saudara, yang kedengaran dengan telinga jasmani, yang kita bisa rasa, yang kita bisa raba, yang kita bisa melihat dengan mata jasmani, semuanya bisa dirubah. Dan terutama bisa dirubah oleh firman-Nya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus.
dia katakan it is done. Perjanjian lama itu it's not done, belum selesai. Karena Yesus belum disalib, haleluya, masih terbatas, ya kan? Perjanjian lama itu di bawah hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat itu terbatas, ya kan? Karena Injil diberitakan kepada Abraham, ya kan? Walaupun Yesus belum disalib, ya. Karena Injil adalah kekal, itu sebabnya bisa diberitakan kepada Abraham. Tapi waktu itu karena Yesus belum menanggungnya, itu sebabnya di bawah hukum Taurat yang cuma darah binatang. Manusia tidak punya akses kepada Allah, ya kan, terbatas harus melalui iman, ya kan, melalui imam-imam, dan juga hati nuraninya hanya cuma ditutupin saja, tidak benar-benar damai yang penuh, tidak ada satu keteguhan, belum bisa jadi ciptaan baru. Amin, saudara. Thank you, karena darah binatang itu terbatas. Tapi setelah Yesus bangkit, dia bilang sudah selesai. Makanya dikatakan di sini firman tuh selalu konsisten, selalu konsisten. Dia bilang it is done, sudah selesai. Penyebab saudara sampai ada ketidakutuhan dalam bentuk apapun, apakah di dalam diri kita, apakah di jiwa kita, di tubuh kita, atau di luar, ada yang kurang dalam hidup kita, ya kan? Penyebab itu sudah selesai, dan keutuhan itu, ya kan, Yesus sudah tebus, sudah beli dengan darahnya. Itu adalah warisan saudara di dalam Kristus. Saudara nggak usah hidup cuman bersabar terus, udah tanggung aja, ya kan? Hey, apa yang ditanggung? Kalau kita tanggung sementara karena kita lagi mau nginjili orang, kita bersabar, ya kan, kita lagi berjalan dalam kasih, kita tanggung gitu ya. Ada penderitaan di dalam Kristus. Untuk orang yang mau hidup saleh dalam kesalehan, kita bilang akan ada penganiayaan, ada sabar, tapi nggak terus, karena Yesus kan nggak terus-terus disalib. Setelah disalib dia bangkit loh. Amin. Semuanya ada awal dan ada akhir. Dan Aleph Taf, Yesus, haleluya, bilang sudah selesai. Sudah selesai. Kemuliaannya bisa dinyatakan. Haleluya, dengan kita benar-benar kita memilih untuk lebih pegang Omega. Firman-Nya sebagai yang terutama dalam hidup kita, sebagai patokan, sebagai yang kita andalkan. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, wow, luar biasa ya. Dan dikatakan sudah selesai, kan tadi dikatakan it's done. Jadi perjanjian kalau bawah hukum Taurat, ya kan, kebenaran manusia sendiri, ya kan, itu selalu lakukan ini, baru Tuhan akan melakukan itu. Kamu melakukan ini dulu, baru Tuhan akan melakukan itu. Tapi kalau sekarang di perjanjian baru, it's done, sudah selesai. Itu sebabnya kita orang benar, kita hidup oleh iman. Berarti apa? Kita harus rela hidup oleh pendengaran firman. Bukan kekuatan kaki kita atau tangan kita. Karena kita tidak ditopang oleh kaki kita sendiri. Kita ditopang oleh Dia yang sudah menopang kita dari sejak kita lahir. Amin. Ya, kalau ada di antara saudara kalau dididik dari kecil, ya kan, untuk selalu mengandalkan diri, wah, kerja keras, strong will. Kerja keras tuh baik kalau dasarnya benar. Kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa kerja keras, ya kan? Haleluya, kita jadi orang yang giat, tapi dasarnya benar. Amin, bukan untuk capai sesuatu, tapi karena sudah dapat pewahyuan, nah Tuhan bisa kasih kekuatan. Tapi kalau saudara ada yang dididik seperti itu, saudara akan punya kadang kesulitan ya untuk menerima. Jadi belajarlah, saudara minta tolong Tuhan, bekerja dalam diri aku, bantu aku, ya kan? Untuk saudara bertekun untuk saudara izinkan firman-Nya, ya kan, dengan lemah lembut saudara terima, supaya kalau saudara lebih lagi tenang, sehingga saudara seperti Maria duduk di kaki Yesus, ya kan, untuk makan dari penebusannya, minum dari air sungai kehidupan, ya saudara, sehingga saudara dari situ baru bangkit, berdiri pada saat yang tepat, melakukan hal yang tepat. Haleluya, thank you Lord Jesus ya. Haleluya, karena di perjanjian baru ini, dan it's done, sudah selesai. Ya kan, kita hidup oleh iman,
oleh pendengaran firman, oleh firman Kristus. Saat kita dengar lagi, oh sudah selesai. Aduh, masalah anak saya ini mau nikah, kelihatannya masih belum. Tunggu dulu, ya kan? Yang kelihatan jangan jadikan patokan. Itu bukan omega. Kan Yesus bilang, aku alfa dan omega. Sudah selesai. Yesus bilang apa? Janganlah menjadikan yang di luar itu, jangan meninggikan mata jasmani kita, pengertian kita di atas Yesus. Kenapa kita khawatir? Ya kan? Kita nggak bisa menaruh sesuatu, maka dikatakan nggak ada yang seperti aku. Jangan taruh apapun selevel sama Yesus. Amin. Seolah-olah ya tapi kan, nah kalau sudah begitu repot saudara. Berarti dia anggap bukan alfa dan omega, dia cuman alfa. Ntar omeganya macem-macem tuh. Ntar kata si Anu begini, kata si Anu itu jadi dipakai buat omega. Itu bukan omega. Omega itu cuma satu. Alef taf, taf. Ya kan, perkataan yang awal dan yang akhir itu cuma Yesus. Kalau saudara mau mengalami yang terbaik, saudara dan saya bisa milih. Kita mau milih perkataan siapa yang kita anggap paling menentukan. Apakah keadaan yang kita lihat, ya kesimpulan orang, pengalaman orang, atau kita mau merendahkan diri kita dan kita mengakuin, tunggu dulu, Yesus bikin apa buat saya? Penebusannya, dia karena sudah menebus saya. Ya kan, saya sudah ditebus dari kondisi ini. Sama saya kayak seperti waktu itu, waktu saya diserang, saudara. Tiba-tiba saya mulai takut, saya terus jadi sesek, saya terus jadi lemes. Ya kan, jalannya jadi pelan-pelan. Tapi waktu saya diam. Saya langsung nggak ngomong ke orang, saya langsung diam. Roh Kudus yang Yesus bilang dia akan mengingatkan apa yang aku katakan. Roh Kudus mengingatkan saya ini udah ditebus loh. Nggak tahu apa. Pokoknya semua bentuk kutukan, semua segala sesuatu yang mau mencuri, membunuh, merusakan, saya sudah ditebus. Itu keluar dari dalam, saudara. Haleluya, keluar dari dalam. Jadi waktu itu kemudian saya mulai memperkatakan, saya ini udah ditebus. Saya mulai memperkatakan ayat-ayat, terus saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Semua itu pergi. Yang tadinya sesek, yang tadinya lemes, yang tadinya seperti takut, semua itu pergi, saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah omega. Dia yang paling menentukan. Bukan situasi kehidupan. Apalagi kebohongan iblis. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Dia nggak punya pilihan. Kalau kita memilih untuk tunduk kepada Alef Taf, Omega, Yesus sebagai otoritas. Karena iblis sudah dikalahkan oleh Yesus loh. Iblis nggak bisa bertahan, saudara. Makanya ingat Firaun, waktu 10 tulah, dukun-dukunnya masih bisa, saudara, mengimbangin loh, ya kan? Tapi waktu domba Paskah, ya kan, dia masih tahan waktu sebelumnya, dia masih tahan, nggak boleh pergi, biarpun udah setengah dihajar macem-macem, nggak mau menyerah, nggak mau kalah, nggak mau menyerah Firaun, ya kan? Tapi waktu domba Paskah, waktu darah ditaruh di atas pintu, dan firman mereka makan domba, dan firman Tuhan mengatakan, waktu mataku melihat darah, aku akan lewat. Wow, kenapa? Yesus, ya kan, sudah mati buat kita. Darahnya itu gambaran perjanjian baru. Penghakiman Allah waktu ngelihat Yesus, kita nggak mungkin dihakimin lagi, karena berarti Allah tidak mengakuin pengorbanan Yesus. Tapi tidak demikian, saudara, dia bilang aku lewat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, apapun yang saudara hadapi hal ini, haleluya, baiklah saudara pegang ini, ya kan. Saudara jangan izinkan yang lain sebagai faktor penentu, tapi saudara putuskan bahwa Yesuslah, ya kan, yang menentukan. Firman yang ngomong apa, aku sudah ditebus. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Waktu saya nggak tahu bikin apa, ya kan, ditahan di imigrasi Amerika, saya cuma sendiri waktu itu, ya kan, belum ada HP, tapi Alef Taf, Omega, ya kan, yang menyertai saya, ya kan, saya diam, ya kan, waktu saya diam, Roh Kudus, makanya be still and know, kita tenang, kita perlu tenang, kita perlu sadar, ya kan, yang menentukan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai yang terakhir itu adalah Yesus.
waktu saya diam. Di situ Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Saya diingatkan. Ya kan? Saya tunggu dulu, saya di situasi ini. Karena saya sedang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Saya tidak mau gelisah, saya tidak mau khawatir. Saya serahkan kepada Dia. Engkau aja yang atasin. Saya tenang aja. Dan dari situ ini itu terjadi, saya keluar dari situ. Ya kan, tidak lama-lama. Kenapa? Karena Yesus faktor penentu. Banyak orang dipulangin sudah. Itu berapa tahun lalu ya, berapa tahun lalu. Banyak orang langsung deportasi. Langsung dimasukin penjara imigrasi, besoknya dikirim balik. Pemerintah Amerika tidak main-main dan tidak mau tahu loh. Tapi haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Soal keuangan juga gitu. Semua soal apapun, soal keuangan. Setelah saya kasih perpuluhan, ya ada orang yang pro and kontra soal perpuluhan. Kalau saya pribadi saya percaya firmannya, firmannya ada, itu mengenai kita nggak lagi dikutuk, tapi itu untuk memuliakan Tuhan ya. Abraham juga kasih perpuluhan, ya kan? Ishak juga menabur, Yakub juga. Ya kan, kita nggak lagi dikutuk, tapi karena ada kita, uang kita tuh di bawah sistem dunia ya, di surga nggak ada uang ya. Jadi saya percaya, buat saya percaya itu akan dikuduskan, sama seperti kita makan kan, kita doa untuk dikuduskan. Saya percaya waktu saya kasih perpuluhan itu dikuduskan, itu memuliakan Dia. Tapi setelah kasih waktu itu, karena saya waktu itu di Jepang berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali ya saudara ya. Mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun. Tapi karena saya sudah belanja ya, shopping, tinggal sisa buat makan dan ya kan, secukupnya. Waduh, habis kasih perpuluhan, waduh, uangnya tuh sudah mau habis. Ya kan, saya berteriak, mana mungkin. Ini berteriak ini situasi kehidupan, pengen pinjam uang. Tolong. Nggak mungkin ini cuma bisa cukup buat 2-3 hari. Amin. Saya nggak punya kebiasaan minta tolong saudara. Amin, saudara. Dan waktu itu saya dicobain di pikiran saya. Tapi Omega, haleluya, Dia yang adalah pemimpin iman kita, penyempurna iman kita, yang perkataannya yang paling menentukan. Saya diingatkan, Roh Kudus, waktu saya cuma diam, wah namanya pikiran tuh, wah kayak udah ada di ujung lidah. Apalagi di depan saya ada teman saya yang baik sekali, yang orang tuanya kaya sekali. Tapi saya diam, dan waktu itu Roh Kudus, ya kan, ingatkan, ya kan, tunggu dulu. Kalau saya kasih perpuluhan, Dia akan mencurahkan berkat, bukan hutang. Saya bilang, tunggu dulu ya. Saya sudah kasih, masa saya berhutang? Saya bilang, tidak, saya tidak mau hutang. Saya tolak itu. Kenapa? Aleph Taf, Omega lagi pimpin saya. Hei, jangan putus asa. Jangan putus asa. Itu bukan yang menentukan. Dan saya bilang, enggak. Waktu saya tolak, saya tidak mau pinjam uang. Karena Dia berjanji mencurahkan berkat. Makanya kita harus lihat ayatnya lagi. Jangan hanya asal melakukan. Berapa orang bertahun-tahun tidak pernah lihat ayatnya, tidak memperkatakan lagi. Makanya bukan lagi iman, tapi kebiasaan. Ya kan, nggak pernah berharap lebih dari itu. Jangan, saudara. Haleluya. Haleluya, karena Yesus penyempurna iman kita, ya kita harus beriman. Kita harus izinkan firman-Nya berbicara lagi. Firman-Nya menyegarkan kita lagi, meneguhkan kita lagi. Kita jangan pikir kita sudah hafal. Alkitab tidak bilang iman timbul karena saudara sudah hafal. Biarpun hafal ayat, kalau kita tidak percaya lagi, kita tidak terima lagi dengan hati, kita tidak mengakui lagi dengan iman, tidak akan berefek, saudara. Jadi melakukan dengan berat hati, seperti satu kehilangan. Padahal Dia berjanji kalau kita memberi, kita akan diberkatin loh. Maksudnya bukan diberkatin, itu kita akan menuai. Kita akan menuai. Saudara tahu nggak, setelah saya menolak untuk pinjam, saya percaya Dia curahkan berkat. Malam itu juga saya ditelepon. Saya dapat kerjaan ekstra besokannya. Dan bayarannya lumayan besar. Bisa cukup buat seminggu makan. Minggu depannya dapat lagi kerjaan ekstra. Tidak kebetulan. Kenapa? Aleph Taf. Dia yang menentukan. Dan Allah itu bukan manusia ya. Bagi Allah itu gak ada yang sukar. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Thank you. Allah itu tidak dibatasi oleh kemampuan manusia. Ya kan? Tapi Allah dibatasin oleh kerelaan kita. Ya kan? Kita mau percaya apa enggak sama Dia?
Amin. Atau kita mau pegang pengertian kita, perkataan orang, kadang-kadang kita anggap sebagai yang omega, kadang-kadang kita anggap dia, nanti nggak stabil. Lebih baik kita putuskan aja satu kali selamanya, bahwa Yesus, dia Alfa dan Omega. Dia penyelesai iman saya, dia perkataannya yang paling menentukan. Jadi kalau dengar apa-apa, ya apalagi kalau nggak sesuai firman, kita bisa memilih. Sama aja kayak waktu itu satu orang bilang yang menikah kalau tambah umur, nanti makin banyak alergi katanya. Saya tolak di dalam nama Yesus. Apalagi yang bilang kalau udah tambah umur jadi pikun. Saya tolak di dalam nama Yesus. Itu bukan Aleftaf, itu bukan Yesus. Yesus bilang apa? Kita sama seperti dia, kita ada di dunia ini. Yesus tidak pikun. Amin. Kita jangan percaya tambah umur pikun. Kita sama seperti Kristus, kita ada di dunia ini. Itu Aleftaf yang berbicara. Dia yang menentukan. Saudara mau apa? Kita mau percaya apa? Amin, saudara. Haleluya. Apakah Yesus pikun? Kristus telah bangkit, maut tidak berkuasa atas dia. Pikun adalah bagian dari maut loh. Kemerosotan, sakit-sakitan, itu bagian dari maut. Tapi firmannya bilang Ibu Monica, walaupun tubuh kami sehari, iya memang secara natural, tapi kita kan tidak hidup secara natural. Dalam kita diperbarui, ya kan? Kita keturunan Abraham, tidak dikatakan Abraham sakit-sakitan. Amin, saudara. Nah, keturunannya tidak imannya tidak seperti Abraham ya. Yakob ya, makanya makin tua dia nggak bisa ngelihat lah segala macem. Tapi Abraham enggak. Dan kita bukanlah keturunan Yakob ya, kita keturunan Abraham, walaupun kadang-kadang disebut ya kan sebagai keturunannya karena dari Abraham. Tapi kita dengan jelas disebut kita keturunan Abraham. Amin, saudara. Haleluya. Dan Abraham, hambanya mengatakan, Tuhan telah memberkati Abraham, Tuanku. Haleluya. Dengan banyak sekali pegawainya, banyak sekali ternaknya, emas, perak. Dan pegawainya bilang, Tuhan yang memberkati. Wow, saudara juga demikian harusnya. Karena kita keturunan Abraham ya. Haleluya. Jadi Aleftaf yang awal dan yang akhir. Thank you Lord Jesus. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Saya tidak akan panjang-panjang. Yang penting saudara putuskan bahwa Allah berbicara. Saudara bisa mengandalkan dia ya. Saudara bisa mengandalkan dia. Saudara pegang ini Roma 5 ayat 1. Saudara ayat 2, saudara punya akses, sudah dalam akses. Kita berdiri berdiri, jangan tidur. Jangan tidur, berarti pasif ya. Cuma dengar firman tidak kasih respon, ya kan? Tidak tidak terlalu perhatikan, jangan. Kita berdiri berarti kita aktif. Kita aktif, kita percaya. Kita kasih respon. Apakah dengan kita merenungkan, memperkatakan, kenapa? Karena sudah jadi milik kita. Kita berdiri di atas kasih karunia ini. Kita berharap kemuliaannya. Terima kasih Bapak. Walaupun teman-teman bilang, mana kamu belum menikah, udah umur berapa tuh? Ayo dong lebih banyak bergaul. Nah itu bukan Aleftaf. Tapi Yesus bilang apa? Kerinduan hati orang benar. Digenapin titik. Saudara kan sudah orang benar. Saudara mau percaya siapa? Teman-teman yang akan jadikan mereka seperti Tuhan. Mereka bukan Aleftaf. Mereka mungkin niat baik. Tapi kita tidak hidup oleh niat baik. Kita mau mengalami kemuliaannya, mau mengalami yang terbaik, ya kan, biarlah kita meninggikan Yesus sebagai yang utama. Yesus kelayakan kita. Itu sebabnya Allah telah melayakan kita. Allah Bapa telah melayakan kita untuk mengambil bagian dalam warisan kita. Dia sudah melayakan kita. Allah Bapa sudah melayakan kita. Yesus adalah kelayakan kita. Haleluya. Kalau kita tidak parkir di situ, kita tidak parkir pengharapan kita, kita tidak parkir iman kita di situ, kita tidak putuskan, tunggu dulu, apapun juga faktor penentu adalah apa yang Yesus lakukan untuk saya, apa yang firman-Nya katakan. Nanti iblis akan coba curi melalui perkataan teman, saran, nasihat, niat baik. Tapi Yesus tidak lagi jadi omega. Jangan, sayang saudara. Apakah itu keuangan, apakah itu kesehatan, ya kan, walau orang bilang penyakit ini nggak bisa sembuh, ya kan, saya terlalu banyak, itu nggak usah dibuktikan dengan kesaksian. Tidak ada kesaksian. Saya percaya karena benar makanya ada kesaksian yang benar, karena firman-Nya, karena dia tuh Aleftaf, pasti ada kesaksian yang benar. Tapi tidak semua kesaksian itu benar. Tapi kalau menjadikan dia sebagai faktor penentu, ya kan, itu semua menerobos. Sampai orang yang dari lahir sudah buta juga, waktu dia mau percaya sama Yesus, dia melihat
Sampai orang terus-menerus interogasi dia. Kok gimana kamu? Kok Yesus bikin apa? Mata kamu sampai bisa ngelihat. Kenapa sih nanya lagi, nanya lagi? Kamu mau jadi muridnya? Karena mereka heran. Dari sejak dulu tidak ada tuh cerita orang dari buta lahir bisa ngelihat, saudara. Tapi waktu Yesus Alef Taf, keadaan manusia di bawah hukum Taurat. Ya kan, karena hukum Taurat tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya kan, banyak sekali hal yang memberatkan manusia. Ya kan, tapi Yesus Alef Taf, ya kan, penentu Omega. Ya kan, dia datang. Ya kan, dia menerobos semua kemustahilan. Karena dia yang menentukan. Bukan situasi, bukan kesalahan Adam. Amin. Tapi dia yang menentukan yang terakhir. Perkataan dia yang menentukan. Saudara, di dalam nama Yesus saya akan berdoa supaya saudara menjadikan dia sebagai yang penentu dalam hidup saudara. Apapun yang saudara hadapi, cobalah saudara periksa kepercayaanmu. Apakah saudara benar-benar percaya dia sebagai Alef Taf? Ya kan, Bapak, dalam nama Yesus saya berdoa supaya siapapun yang mendengar ini, supaya kami membenahi kepercayaan kami, dan kami mau lebih lagi memakai waktu menjadikan penebusan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam nama Yesus saudara menerima dari Tuhan, terima firman-Nya, terima lebih lagi janjinya sebagai yang utama, dan itu akan digenapi dalam hidup saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara. God bless.